Oke. Oke, boleh sharing teman-teman apa yang dirasakan atau mungkin ada yang bertanya silahkan. Boleh sharing Kang ya? Boleh, Mas Budiman. Eh, Tadi saya langsung dapat jawaban dari penjelasannya Kang Dani waktu pertama Hmm. kali. Hmm. Seperti teman-teman juga ketahui, masalah belenggu saya itu ingin mengatur selalu ya. Ingin mengatur dalam arti kata yang seperti Kang Dani tadi jelaskan bahwa kok orang susah banget gitu ya Hmm. menghadirkan rasa syukur misalnya gitu. Hmm. Itu membuat saya tuh semacam gregetan gitu ya. Misalnya ada teman gitu ya, Ya, ya. susah banget gitu ya ngatur. Itu kan hal yang mudah dirasakan gitu ya. Hmm. Dan selama Kata ini kita ya, ternyata ya saya ternyata kata kan itu saya. saya gitu. Tapi ternyata saya menjawabnya itu justru dengan vibrasi pikiran. Hmm. Vibrasi pikiran ini menurut saya agak bahaya karena dia main di logika, di Definisi kepintaran, ya ya kepintaran definisi ya. smart. Itu justru yang keluar adalah vibrasi negatif Hmm. Vibrasi yang yang distraction, ya yang tidak nyaman justru. tidak nyaman ya itu. Ya, Ya. yang tidak nyaman bagi saya terutama karena ada ekspektasi kan di sana dan juga bagi orang yang saya kirim itu vibrasinya gitu ya. Ternyata jawabannya salah cara saya gitu loh. Hmm. Yang harus saya lakukan justru harus masuk ke dalam rasa menggunakan vibrasi. Vibrasi positifnya yang lebih besar tuh ada di situ. Tadi Teh Zen kalau nggak salah tanya tadi ya Hmm. mengenai mana dulu yang digunakan nih, Hmm. Hmm. pikiran apa rasa gitu kan. Ya, apa yang perlu Ternyata, dilakukan dulu atau nah di si situ vibrasi. langsung saya, oh iya ternyata ini makanya kalau meditasinya saya lakukan pada saat justru pada saat Kang Dani bicara, bukan pada saat ya lebih masuknya saya, oh ini dia yang saya temukan. Karena Iya, di iya, situ iya. justru jawaban saya ketenangan, melepaskan ekspektasi di situ. Itu aja Kang Dani. Jadi terima kasih banget Oke, Mas sharingnya Budiman. teman-teman. Sebentar tadi Oke. Mbak Rina saya sambil jadi lapar ngelihat Mbak Rina sambil makan. Oh ya. Oh, sekarang dimatiin videonya. Oke, makasih Mas Budi. Oke, yang lainnya gimana? Silakan sharing. Kita akan lakukan ini tiap minggu ya. Saya mau sharing ya Mas. Ya, Ya, Mbak Kak Retno. Dani. Ya. Nah, yang saya rasakan tuh tadi pas Kak Dani ngomong itu, saya langsung masuk ya, langsung Hmm. meditasi. Mungkin 3 kali saya kayak terjaga gitu. Hmm. Saya merasakan kayak waktu mau lepas itu, saya banyak melihat hal-hal yang nggak inilah gelap, maksudnya nggak baik gitu ya. Ya. Saya santai, relax. Saya bilang, saya nggak terpengaruh apa yang saya lihat. Saya ingin melepaskan, saya tidak ingin membentuk apapun juga. Hmm. Pokoknya saya ingin tenang. Nah, itu lambat laun hilang yang saya lihat itu. Terus seperti light aja, seperti cahaya aja. Nah, itu saya terbangun sampai 3 kali. Gitu. Kaget, kaget kali ya jadi light. Iya. Gitu. Terus yang kedua itu seperti lihat kayak film, seperti lihat fenomena hidup. Saya bilang, oh ternyata ini yang terasa. Saya rasakan pas saya lihat, coba lihat tubuh mana yang ini. Saya rasakan semuanya. Oh, okay. Berarti semua yang ada. Mungkin apa yang saya rasakan itu benturan sakit yang ada di tubuh dari rasa, dari ini. Jadi karena saya memendam gitu, saya tidak Hmm. melepas, tapi Hmm. saya menarik. Hmm. Dan itu saya lepaskan semuanya dan saya merasakan, oh lebih relax ya, lebih ini nah gitu. Saya rasakan tapi sembari saya ngomong dalam hati, oh iya ya, saya telah memaksa semuanya, akhirnya menarik semuanya itu dalam
dalam sakit gitu. Terus saya rasakan sekarang lebih lentur, lebih rileks banget gitu. Setelah saya yang ketiga, setelah saya melepaskan semua, ada rasa haru gitu loh. Selama ini tuh saya mencoba kuat, saya mencoba ini, tapi ternyata buat belenggu diri saya sendiri. Nah itu ada keharuan sih. Terima kasih. Oke, Mbak Retno, makasih banyak sharingnya. Itu juga terjadi sama teman-teman ya. Jadi ada hal-hal yang disadari bahwa selama ini kita kompleks gitu ya, tubuhnya gitu ya, merasa ganjel atau apapun itu, sehingga ada perasaan nggak nyaman dalam tubuh atau dalam jiwa ya. Nah, ketika tidak nyaman, akhirnya karena kita tidak sadar dengan ketidaknyamanan yang ada dalam diri kita, kita cenderung jadi moody, jadi uring-uringan nggak jelas gitu ya, atau pengen atau gampang ke trigger ya secara emosi. Itu kenapa? Karena basicnya sudah menyimpan hal-hal yang distraction gitu. Cuma nggak disadari. Jadi kayak orang bingung nih apa ya nggak nyaman gitu ya. Nah, ketika ada tersulut sesuatu, kita langsung naik gitu ya, langsung respon. Ya. Orang lain itu atau keadaan itu hanya mancing aja sebenarnya, ya, atau hanya sebenarnya kadang-kadang hanya sepele gitu ya. Sebenarnya kalau disadari dengan seksama. Cuma kenapa bisa gampang ke trigger? Karena tumpukan emosi kita sudah banyak. Sudah ada, ya, sudah disimpan gitu. Tinggal ditoel doang gitu ya. Boom. Nah, jadi di sini kita latihan menyadari. Ya, it's okay Anda marah silakan, tapi menyadari. Tapi kalau sudah marah menyadari, Anda akan terkendali kok. Ya, Anda sedih silakan, asal Anda sadar bahwa Anda sedih. Tapi ketika Anda sadar sedih itu akan terkendali. Ya, ketika Anda bahagia sangat gitu ya, silahkan ya. Tapi ketika Anda tidak sadar Anda bahagia yang sangat gitu ya, atau senang yang sangat, Anda bisa tekan darah juga bisa naik, ya tidak seimbang juga sama. Jadi tetap semua rasa itu perlu dikendalikan, ya sadar dan dikendalikan, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Retno sharingnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tuca. Ya, sangat ini ya, sangat dalam kehidupan nyata. Kalau nggak ada uang gimana? Gimana supaya tenangnya? Tak saya bacain mana? Oh ya ini. Ya, Kang, kalau dalam kondisi seseorang tidak pegang uang, padahal kebutuhan bayar ini itu banyak, bagaimana menenangkan dirinya? Ya tenang aja. Kan tenang ini gini, ini kan keadaan nih. Ya, saya gambarkan ya, teman-teman. Ini keadaan ada di mana? Di dalam diri kita apa di luar? Di luar ya. Ini keadaan di luar. Keadaan perlu bayar ini, bayar itu kan keadaan nih. Ya. Nah, bedakan keadaan sama keberadaan. Nah, ini ya, Anda perlu bisa bedain keadaan dan keberadaan. Bahwa tenang itu ada dimensi keberadaan. Ya, keberadaan saat ini. Tadi kita kan hanya fokus di keberadaan saat ini. Apapun itu. Bodoh amat lah Anda sedang ada punya tantangan dan segala macam tadi kan lepasin dulu kan. Ya. Nah, selama ini kesadaran Anda sama keadaan nyatu gitu. Terlalu nempel. Sehingga akhirnya tidak tahu Anda yang asli itu di mana, Anda nggak tahu, nggak ngeh. Anda seolah-olah Anda yang asli itu yang sedang jadi korban kehidupan gitu. Ya, padahal beda. Anda sedang bermain di kehidupan, bukan jadi korbannya. Jadi bermain itu berarti ini ada bola nih gitu ya. Keadaan itu kan main bola, misalnya kita analogikan lah main bola lah ya misalnya. Kan permainan itu main bola tuh. Ya. Itu keadaannya. Keberadaannya kan Anda sendiri. Anda mau main bola, kapan mau istirahat, mau enggak, kapan Anda mau lari, mau enggak, kan gimana kitanya kan? Ya.
Bisa dipahami ya. Nah, kehidupan juga sama. Anda selama ini main aja terus gitu kan, karena nggak sadar sih gitu. Terus aja gitu, lupa istirahat, lupa rehat gitu ya, lupa menyadari, lupa narik nafas yang gitu, lupa gitu kan. Anda terombang-ambing di situ. Ya. Nah, tadi ditarik gitu, ditarik ya gitu. Seolah-olah ditarik sama guru sejati Anda gitu ya, sama coachnya diri Anda sendiri sebenarnya, bukan oleh diri saya kan, Anda sendiri tadi yang mengizinkan untuk menarik dari kehidupan, dari permainan itu. Sehingga Anda sadar bahwa itu diri Anda ya. Jadi diri Anda bisa tenang dalam keadaan apapun bisa kan? Ya, jadi kalau misalnya perlu lagi nggak pegang uang ya, padahal lagi perlu bayar ini bayar itu, ya tenang aja tetap tenang aja ya. Tapi tenang itu bukan tadi, bukan lambat, bukan tidak bergerak ya, bukan diem aja, bukan. Tapi dengan ketenangan itu justru ya akan lebih kreatif, akan lebih celing, punya ide-ide perlu perlu ngapain ya gitu. Bisa dipahami ya? Daripada kita terombang-ambing di situ gitu ya, terombang-ambing sehingga kita nggak bisa mikir objektif ya. Tidak berkesadaran soalnya gitu ya, Mbak Tuca. Oke. Terus kalem bukan slow ya, Kang. Iya, kalem itu bukan slow. Ya. Oke, tadi sempat tertidur ya? Oke. Oke, kerasa berbagai hal, muncul pikiran, perasaan, dan jadi lebih sadar, lepas, dan ringan. Oke, jadi kita sedang melatih berkesadaran, ya, dimanapun. Ketika di mobil, ketika di motor, ketika dalam apapun. Jadi siapa? Kita lagi berperan, saya jadi laki-laki, lagi berperan di laki-laki. Ya. Jadi ayah. Padahal saya bisa jadi apapun sebenarnya, tapi saya lagi pilih laki-laki. Ya, maksud saya gitu ya, saya juga bisa bisa jadi seorang wanita ya, perannya gitu kan. Jadi jangan tidak membatasi. Saya bisa menjadi anak kecil gitu kan sekarang gitu kan, bisa. Ya, jadi yang namanya being spirit itu kan bisa kemana aja. Ya, bisa main. Saya bisa ketawa saat ini juga, saya bisa ya terbahak-bahak tanpa ada alasan. Saya milih itu. Ya, bisa. Nah, ya. Jadi apa? Udah saya praktekkan dulu kan ya. Dulu tuh kemarin-kemarin saya meditasi ketawa kan dulu, pernah kan saya ketawa terbahak-bahak tanpa alasan. Kenapa? Karena saya milih gitu kan. Berarti seorang pemain itu bisa menggunakan toolsnya, emosinya, bisa kapan aja. Ya. Tapi orang yang dikendalikan oleh emosi ya atau sama kehidupan, untuk ketawa aja Anda perlu perlu ada alasan. Ya nggak sih? Ketika Anda suruh ketawa sekarang misalnya gitu kan, dia bingung mikir dulu apa yang membuat saya ketawa ya gitu misalnya gitu ya. Perlu ada alasan dulu gitu kan. Padahal ketawa ketawa aja gitu. Kenapa? Kebalikannya Kang, kalau ketawa terus dianggap gila. Dan saya Nah, pernah kejadian. karena ada informasi itu kan, ada informasi kalau nanti dianggap gila gitu, aneh dan segala macam. Makanya lepaskan definisi itu. Anda terbelenggu sama itu kan, ya terbelenggu gitu kan, gitu. Tapi kalau sebenarnya mau ketawa ketawa aja gitu kan. Cuma orang yang berkesadaran memang Ketawa tapi tahu tanpa tempat. dianggap gila. Kenapa? Pilih ketawa tapi tanpa dianggap gila. Iya, karena berkesadaran tahu tempat. Cuma maksud saya kalau saya pun saat ini mau ketawa saya bisa gitu. Tanpa alasan pun bisa gitu ya. Jadi tuh kan udah mulai tuh. Tawa. Oke, ada pertanyaan. Iya Kang, bener nggak sadar nyimpen semua jadi sensi. Oke, dari Vanessa. Oke, Kang Dani tadi waktu fokus di tubuh terus terasa sakit di perut, mungkin cemas ya, bisa ya. Terus coba fokus vibrasi ke perut malah lari sesak di dada. Terus coba dirilis tapi belum bisa semua. Akhir sesi masih berasa panas. Jadi harus gimana ya? Oke, berarti menyadari ya masih ada rasa apa?
emosinya masih ada. Ya. Mau dirilis siapa? Mbak Nisa atau Nisha? Halo? Mas Dani boleh tanya nggak? Sebentar ya. Ini Nisa dulu. Ya, nanti Mbak Esti yang Esti dulu. Nah, nanti ya, habis Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa, Oke. gimana rasanya sekarang? Rasanya tangannya jadi keringetan, kayak kalau habis stres gitu loh. Habis stres, oke. Disadari nggak ada rasa apa yang muncul tadi? Apa rasa takut, rasa cemas, apa? Marah atau Enggak sih, apapun? cuman tiba-tiba kayak baru dengar ikut aja langsung kayak rasanya perutnya ini aja nggak enak gitu. Oke. Sekarang kalau masih ada rasanya sekarang ya? Sekarang tinggal kayak keringetan di tangan sih. Tinggal keringetan di tangan. Oke. Kalau rasanya di tubuh atau di dada? Udah enggak. Perutnya Udah. masih dikit. Oke. Nah, lihat teman-teman ya. Lihat, ini simple. Halo Nisa. Iya. Oke, bolehkah rasa-rasa yang tidak nyaman itu dilepaskan semuanya? Halo, Nisa? Iya. Oke, bolehkah Iya. rasa-rasa yang tidak nyaman itu termasuk di perut atau dimanapun lah Iya. ya? Bolehkah dilepaskan semuanya? Iya. Boleh ya? Iya. Oke, dan jadi Nisa seutuhnya, oke? Iya. Oke, tarik nafas. Oke, buang semuanya. Tarik nafas. Oke, buang semuanya. Oke, cukup. Jadi Nisa sepenuhnya ya. Ya. Oke, rasain sekarang rasanya. Halo? Iya. 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 Rasanya gimana sekarang? Rasanya ya masih sih. Ya, ya. Saya ngerasain sih. Oke, ini pelajaran ya teman-teman. Ketika barusan saya suruh rilis dan jadi Nisa sepenuhnya, barusan Nisa jadi Nisa sepenuhnya enggak? Enggak. Nah, enggak ya. Oke, jadi kerasakan ya teman-teman ini buat belajar juga. Oke, karena masih fokus di mana? Fokus di sakitnya. Ya, fokus di sakitnya, fokus di rasanya. Oke. Ya, jadi enggak, jadi lepasin dan jadi Nisa sepenuhnya aja gitu. Lepasin, jadi Nisa sepenuhnya aja. Boleh nggak? Oke. Ya, nanti dicoba lagi. Oh mau nanti? Oh, nggak mau sekarang? Oh, mau sekarang? Boleh. Terserah sih. Kecuali yang lain nanti ada yang mau nanya. Mungkin gantian. Bebas. Mau sekarang apa nanti? Sekarang sih boleh. Boleh sekarang? Ya. Ya udah. Oke, tarik nafas. Udah selesai gitu. Ya. Udah selesai. Ya. Udah? Udah. Oke, rasain semuanya. Oke. Ya, lumayan tegak dikit. Oke, dikit lagi ya. Nah, karena masih mikir. Oke, jadi ini nggak apa-apa nih Nisa jadi berkontribusi buat mekanismenya. Jadi teman-teman tahu ya mekanismenya kenapa masih suka muncul, karena masih menganalisa. Ya, padahal simpel sebenarnya, lepaskan, selesai gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini pelajaran ya. Oke, thank you Nisa. Ya, makasih. Sama-sama. Oke, Mbak Esti, silakan. Iya Mas, ini kan aku pertama kali nih melakukan seperti ini. Dan ini pengalaman baru banget buat aku. Terus kemudian tadi itu, jadi saya sempat ketiduran gitu memang. Oke. Jadi pada saat ini saya tidur, terus pas pada waktu Mas Dani ngomong baru ke ini lagi gitu. Nah terus satu itu, terus kemudian mungkin ini memang perlu latihan gitu ya kali ya? Iya betul. Nah yang perlu dilatih
kenapa perlu dilatih dan sebenarnya gampang kan? Sebenarnya gampang dan simple banget sebenarnya, ya. Tapi yang meribetkan itu adalah pikiran. Kayak tadi sama Nisa tuh ya. Karena punya karakter suka menganalisa, meribetkan, selalu harus ada alasan, harus by logic dan apapun. Ada alasan-alasan untuk sebenarnya yang tadi mudah itu jadi ribet gitu ya. Nah, jadi kita akan latihan terus-menerus sampai ngeh gitu ya, sampai ngeh bahwa sederhana gitu. Ada sebuah kesadaran nanti sampai ya di sebuah kesadaran bahwa itu sederhana kok. Tapi untuk mencapai kesederhanaan ini memang perlu ada perjalanan ya, perlu mengamati dulu. Akhirnya ngeh, oh itu, oh iya, oh jadi paham nantinya gitu. Ya, Mbak Esti ya. Jadi ikutin aja terus. Nanti lama-lama banyak membangun kesadaran dan kesadarannya terus meningkat. Betul. Terus kemudian nih tadi tuh karena saya dalam posisi bersila, jadi saya tuh kram nih. Kaki kram. Saya juga bersila ini. Pada saat biasanya kalau saya kram gitu tuh susah nih. Saya akan kesakitan gitu. Tadi saya praktekin, saya pegang terus saya bilang kram saya lepasin, lepas gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, benar-benar hilang. Dan saya bisa balik lagi seperti sedia kala nih, Mas. Cepet ya? Cepet, alhamdulillah. Ya, benar. Kenapa bisa lama sebelumnya? Karena ketika kram kita panik. Betul. Gitu. Panik bisa juga kesel dan apapun. Nah, makin tegang kan? Hormon kortisol, hormon stres itu makin banyak, makin tegang. Gitu. Tapi kalau kita tenangin, lepasin, kita perintahkan untuk lepas. Masya Allah. Cepat gitu ya. Sesimpel itu kan ya? Iya, Masya Allah, Mas, beneran ini. Aduh, alhamdulillah. Sip ya. Jadi nggak usah peribet lah ya hidup itu ya. Ya, amin. Amin. Oke, sip. Ada yang lain teman-teman? Oh iya, Kang Hadik. Yakin dulu ya. Nggak perlu yakin dulu. Yakin belakangan ya. Karena yakin itu perlu proses. Ya. Pemikiran sederhana ternyata susah ya, Kang ya. Nggak susah juga, jalanin aja. Jangan buat kesimpulan susah juga. Ya, sadari aja bahwa ini ada perjalanan. Ya, ini perlu kita belajar dan perlu terampil terus menerus. Just it itu doang ya, sadari itu aja ya. Dan nanti sampai di kesadaran itu. Jadi tanpa ada adjustment kayak Mas Budi tadi, oh cara saya dulu salah. Enggak salah. Ya, itu sebuah perjalanan Mas Budi gitu kan. Sehingga paham kan mana yang lebih empowering misalnya gitu. Jadi nggak ada yang salah ya. Semua perjalanan. Dan kecemasan itu 90% sebenarnya masa depan ya. Karena bikin ruwet. Kalau yang udah berlalu sih kayaknya udah lewat. Tapi masa depan yang akibat vibrasi pikiran itu yang membuat ini gini. Ya, nanti gimana gitu ya. Nah, saya mau ngehin pikiran-pikiran yang nanti gimana itu pernah dilakukan sebelumnya nggak? Jauh-jauh hari dulu. Pernah kan ya? Terus Anda sampai sekarang baik-baik aja. Sama saja sekarang Anda mikir nanti gimana, nanti juga baik-baik aja kan. Ya. Terus rugi banget kita udah khawatir, udah cemas gitu kan. Ya. Polanya sama kok ya. Oke, terima kasih. Kang Hadik, silakan. Suaranya coba tes. Suaranya belum kedengaran, Kang? Kang Hadik? Suaranya? Halo. Tes, halo. Ya, udah.
Gini Kang, saya itu punya pengalaman ya. Pengalamannya itu saya tuh pas lagi belajar nyanyi gitu. Sama saya itu di jazz gitu gak bisa nyanyi lagi gitu, gak cocok di band ini. Jadi sampai sekarang itu ada rasa ketakutan untuk bernyanyi lagi gitu. Jadi masuk ke lagu itu gak masuk-masuk. Seperti itu Kang. Oke. Ketakutan tadi pas meditasi, ketakutannya dilepasin nggak? Ketakutan seperti itu dilepasin. Tapi kalau mau mencoba lagi itu pasti muncul lagi. Oke. Nah, jangan bilang pasti. Kalau udah bilang pasti di program, ya nanti pasti gitu lagi. Ya, jadi bisa jadi enggak. Ya, jadi bisa enggak juga gitu ya. Oke, jadi sadari ketika nyanyi lagi, ya, ketika nyanyi lagi, tarik nafas gitu ya, tenangkan, selaraskan, ya, selaraskan, fokus ke keselarasan aja. Ya, bukan fokus pada ketakutnya lepaskan, fokus pada keselarasan. Ya, fokus pada keselarasan. Bisa dipahami nggak, Kak Adik? Ya, dipahami. Pahami, oke. Misal ini ada satu. Kalau misalnya sekarang nyanyi bisa nggak? Nanti saja. Nanti saja, oke. Gimana? Saya tuh punya problem sama calon mertua lah, calon mantan mertua yang sekarang. Udah calon mantan mertua. Gak jadi itu. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau nggak jadi mah kan nggak usah dipermasalahkan lagi. Kalau udah mantan. Iya. Saya tuh pernah menyakiti keluarga mereka ya. Jadi minta maaf sudah, tetapi masih ada rasa penyesalan yang begitu amat dalam gitu. Jadi mengganggu fokus saya sampai sekarang, udah 3 tahun tuh. Oke. Tapi sudah dimaafin? Sudah. Ya udah, selesai, nggak usah menyesal lagi. Ya, jangan dibuat, jangan terlalu mellow. Kak Adik, nggak usah menyesal. Orang semua tuh pernah punya salah. Kita juga pernah nyakitin orang lain juga pernah, saya juga pernah gitu ya. Tapi itu sebuah perjalanan ya. Dan ketika kita misalnya dulu pernah menyakiti orang lain, itu juga pelajaran buat orang lain juga. Ya, bagaimana menyikapi diri kita waktu itu. Ya. Dan kita pada saat itu kita orang yang menyakiti, ya cukup sadari bahwa kita dulu pernah menyakiti, dan kita pilih aja sekarang saya mau lebih baik, ya lebih baik lagi, fokusnya ke situ aja, udah cukup itu aja, simpel ya. Jangan mengulang lagi dulu saya pernah gini, perasaannya gimana mereka ya segala macam. Wah, pikiran makin lewat ya. Jadi udah selesai udah ya. Siap Kang. Oke, sip. Kalau untuk jadi kalau mantan saya tuh belum memaafkan, tapi mertua saya udah gitu, calon mantan mertua. Tapi ya mantan itu belum memaafkan. Ya kalau di WA juga atau dihubungi itu tidak menjawab gitu, gak ada respon. Itu bagaimana Kang? Ketika kita meminta maaf, ya tidak perlu berekspektasi untuk dimaafkan. Ya, kalau kita belum dimaafkan ya sudah, kita kan sudah minta maaf ya. Jadi kalau dia tidak memaafkan itu urusan dia, itu masalah dia, bukan masalah kita. Iya. Ya, selesai. Ya, selesai. Udah, kita mau bahagia-bahagia aja. Oke, sip teman-teman, cukup sekian. Ternyata rencana kita mau singkat jadi lama juga ya ternyata.
Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa nanti hari Minggu lagi. Teman-teman, terutama bagi teman-teman atau keluarga siapapun yang punya keluhan sakit atau tidak stabilan emosi, silakan ajak ya untuk bergabung supaya diri kita setidaknya seminggu sekali diingatkan untuk menyeimbangkan dan melepaskan emosi lagi, terus seimbang lagi, sehingga daya kesadaran kita dalam berkehidupan lebih terus meningkat, ya, lebih berkesadaran dalam hal apapun. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Selamat sampai ketemu lagi di minggu. Oke. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih Berani. Kang Dani, Pak Budi, Pak Robert, Bu Rina dan semuanya. Terima kasih. Mbak Fitri. Dah. Terima kasih semuanya. Oh, satu tadi nggak lagi makan. Iya, makan mie kayaknya deh. Lagi ngemut es batu. Aduh. Iya deh. Oke, Rina. Thank you dah. Terima kasih. Terima kasih Kang Dani. Salam sehat ya. Kawan